Kisah di balik nama Menteng, kawasan elit yang dulunya kebun karet. Menteng, sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Pusat, dikenal sebagai salah satu daerah paling elit dan eksklusif di ibu kota Indonesia. Dengan jalan-jalannya yang rindang, rumah-rumah megah bergaya Eropa, dan suasana yang tenang, Menteng menjadi tempat tinggal bagi banyak tokoh penting, pejabat pemerintah, dan kalangan atas masyarakat Jakarta. Namun, di balik kemewahan dan keanggunannya, Menteng menyimpan sejarah panjang yang menarik untuk diungkap. Kawasan ini ternyata dulunya adalah kebun karet yang dikelola oleh perusahaan Belanda sebelum berubah menjadi permukiman elit seperti sekarang. Asal-usul nama Menteng. Nama Menteng diakini berasal dari nama buah menteng, Bacore aracemosa, sejenis buah kecil yang rasanya asam manis dan tumbuh subur di kawasan tersebut pada masa lalu. Buah menteng dahulu banyak ditemukan di daerah ini, sehingga masyarakat setempat menjadikannya sebagai nama kawasan. Meskipun kini pohon menteng sudah jarang ditemui di kawasan ini, nama tersebut tetap melekat dan menjadi identitas daerah tersebut. Sejarah awal Menteng, dari kebun karet ke permukiman elit. Pada awal abad ke-20, kawasan Menteng masih berupa perkebunan karet yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Perkebunan ini merupakan bagian dari perluasan Batavia, sekarang Jakarta, ke arah selatan. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi Batavia dan kebutuhan akan permukiman yang lebih baik, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk mengubah kawasan ini menjadi permukiman modern. Proyek pembangunan Menteng dimulai pada tahun 1910-an di bawah pengawasan Pieter Adriaan Jacobus Moogen, seorang arsitek Belanda yang juga dikenal sebagai perintis arsitektur modern di Indonesia. Moogen merancang Menteng sebagai kawasan permukiman yang terencana dengan baik, mengikuti konsep Garden City atau kota taman yang populer di Eropa pada masa itu. Konsep ini menekankan pada penciptaan lingkungan hunian yang asri, dengan banyak ruang terbuka hijau, jalan-jalan lebar, dan rumah-rumah bergaya Eropa. Perkembangan Menteng sebagai kawasan elit. Pembangunan Menteng selesai pada tahun 1920-an, dan kawasan ini segera menjadi tempat tinggal favorit bagi para pejabat kolonial Belanda, pengusaha kaya, dan kalangan elit lainnya. Rumah-rumah di Menteng dirancang dengan gaya arsitektur yang beragam, mulai dari gaya Art Deco, Indis, hingga Eropa klasik. Setiap rumah dilengkapi dengan halaman yang luas dan taman yang asri, menciptakan suasana yang nyaman dan eksklusif. Selain sebagai permukiman elit, Menteng juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, gereja, dan pusat perbelanjaan. Salah satu bangunan ikonik di Menteng adalah Pasar Bendungan Hilir, sekarang Pasar Majestic, yang dibangun pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Menteng. Menteng di masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, kawasan Menteng mengalami perubahan fungsi. Banyak rumah-rumah megah di Menteng yang diambil alih oleh tentara Jepang dan dijadikan sebagai markas atau tempat tinggal para perwira. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kawasan ini kembali menjadi tempat tinggal elit, namun kali ini dihuni oleh para pejabat pemerintah Indonesia, tokoh-tokoh nasional, dan kalangan atas masyarakat. Beberapa tokoh penting Indonesia yang pernah tinggal di Menteng antara lain Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, dan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh ini semakin mengukuhkan Menteng sebagai kawasan elit dan simbol status sosial. Menteng di era modern. Di era modern, Menteng tetap mempertahankan statusnya sebagai kawasan elit dan eksklusif. Meskipun banyak bangunan modern yang bermunculan, nuansa klasik dan sejarah kawasan ini tetap terasa kuat. Jalan-jalan di Menteng masih dipenuhi dengan pohon-pohon rindang, dan banyak rumah-rumah tua yang dilestarikan sebagai cagar budaya. Salah satu ikon modern Menteng adalah Taman Suropati, sebuah taman yang terletak di tengah kawasan ini. Taman Suropati menjadi tempat favorit warga Jakarta untuk bersantai, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana hijau di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Di sekitar taman ini, terdapat beberapa bangunan bersejarah, seperti Gedung Joang, 45 dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Menteng sebagai kawasan multikultural. Selain dikenal sebagai kawasan elit, Menteng juga menjadi contoh nyata keberagaman budaya di Jakarta. Di kawasan ini, terdapat berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan kelenteng, yang mencerminkan harmonisasi antar umat beragama. Selain itu, Menteng juga menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, mulai dari Betawi, Tionghoa, hingga ekspatriat. Kesimpulan, kisah di balik nama Menteng mencerminkan sejarah panjang dan transformasi yang menarik. Dari kebun karet yang dikelola oleh perusahaan Belanda, Menteng berubah menjadi kawasan permukiman elit yang terencana dengan baik. Kawasan ini tidak hanya menjadi simbol kemewahan dan status sosial, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Meskipun telah mengalami modernisasi, Menteng tetap mempertahankan nuansa klasik dan eksklusifnya, menjadikannya sebagai salah satu kawasan paling ikonik di Jakarta. Referensi: Heuken, Adolf, Historical Cities of Jakarta. Jakarta, Cipta Loka Caraka, 1982. Syahab, Alwi, Betawi, Queen of the East. Jakarta, Republika Penerbit, 2004. Sejarah Menteng, dari kebun karet ke kawasan elit. Kompas, 15 Maret 2021. Menteng, kawasan elit yang syarat sejarah.
Republika, 20 Februari 2020. Peter Mojen dan konsep Garden City di Menteng. Jakarta Go ID, 10 Januari 2021. Taman Suropati, oasis hijau di tengah kota Jakarta. The Jakarta Post, 25 Agustus 2018.